Negara memproduksi penjahat-penjahat baru yang menjadi penjahat bukan karena dia berniat jahat. Jangan-jangan karena dia berniat baik. Anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, melontarkan kritik keras kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto. Dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 16 September, ia mendesak pemerintah segera melepaskan desa-desa yang masih berstatus berada di dalam kawasan hutan. Adian menilai, ketidakpastian hukum akibat tumpang tindih batas kawasan hutan dengan wilayah pemukiman telah menimbulkan persoalan serius. Banyak warga bahkan kepala desa terjerat kasus hukum hanya karena mengelola lahan di sekitar tempat tinggal mereka. Ia mencontohkan, di Kabupaten Bogor, ada 3 orang yang kini berstatus tersangka karena dituduh merambah kawasan hutan, padahal mereka hanya memanfaatkan lahan untuk kebutuhan ekonomi keluarga. Menurut Adian, kondisi tersebut menciptakan ironi di mana negara seolah menjadi pihak yang memproduksi penjahat. Hal itu karena rakyat yang hanya mencangkul kebun di belakang rumah atau membangun fasilitas publik, tiba-tiba bisa dijerat hukum hanya karena lahan itu termasuk kawasan hutan menurut administrasi negara. Ia menyebut, ada lebih dari 25.000 desa yang mengalami nasib serupa di seluruh Indonesia. Ia juga menyoroti kasus kepala desa yang harus berurusan dengan hukum karena membangun jalan atau listrik bagi warganya, meskipun tujuannya murni untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa ketidakjelasan regulasi justru menjebak rakyat kecil menjadi penjahat baru, bukan karena niat jahat, melainkan karena berbuat baik untuk keluarganya maupun warga desa. Sebagai solusi, Adian menawarkan langkah sederhana. Ia menegaskan agar pemerintah segera mengeluarkan seluruh desa serta lahan transmigrasi dari status kawasan hutan. Dengan begitu, konflik hukum yang menjerat masyarakat desa bisa segera diselesaikan, sekaligus menghapus praktik kriminalisasi yang merugikan rakyat kecil. Selanjutnya, pendalaman dari anggota Dewan. Saya akan beri kesempatan kepada salah satu wakil pimpinan BAMS, yaitu Bapak Adian, yang banyak mendapat masukan soal masalah ini. Silakan Pak Adian. Ya, terima kasih pimpinan. Terima kasih semua Pak Menteri. Sebenarnya kalau menurut saya kita ada beberapa perbedaan terkait data, tapi nggak masalah. Kalau datanya berbeda, menurut saya kita bisa verifikasi satu persatu. Tapi secara substansi, saya setuju dengan yang sedang diperjuangkan oleh Pak Menteri. Karena menurut saya yang diminta rakyat itu bukan cuma persoalan kesejahteraan, tapi juga kepastian statusnya. Kalau negara saja gagal memberikan kepastian statusnya, kayaknya untuk memberikan kesejahteraan akan lama sekali didapatkan oleh rakyat. Status apa? Status dalam hal ini. Kenapa ini jadi penting? Ada desa dalam kawasan hutan yang menetapkan bahwa itu desa, apakah bupati, gubernur, atau apapun itu adalah negara. Lalu yang menetapkan desa itu dalam kawasan hutan juga negara. Lalu ia mengeluarkan sertifikat di lahan transmigrasi dan sertifikat dalam desa dalam kawasan hutan itu juga negara. Jadi menurut saya persoalan terbesar kita bukan rakyat, tapi negara. Negaralah yang kemudian tidak mampu berembuk di antara mereka untuk memutuskan status desanya. Ini terjadi dalam banyak hal yang lain, pimpinan. Kenapa? Tidak cuma persoalan tumpang tindih hutan dan tambang. Ternyata tumpang tindih desa juga terjadi. Apakah kemudian cerita itu berhenti di situ? Tidak juga. Dalam data saya, ada beberapa desa dalam kawasan Taman Nasional Tesonilo, Desa Lubuk Kembang, Desa Air Hitam, Desa Bagan Limau, Desa Lubuk Batu Tinggal, Desa Kesuma, Desa Pangkalan Gondai, dan Desa Segati. Yang menarik, Desa Lubuk Batu Tinggal, dia berdiri di abad 18. Jauh sudah ada desa itu sebelum negara ini bahkan dipikirkan untuk ada. Tapi sekarang masuk dalam Taman Nasional Tesonilo. Nah,
Ada beberapa rekomendasi dari Pak Menteri Desa terkait dengan beberapa penyelesaian. Kalau menurut saya sederhana saja. Konflik antara manusia, tumbuhan, dan hewan dalam konteks perebutan ruang hidup itu pasti terjadi karena bertambahnya populasi manusia. Problemnya adalah ketika kemudian ketiga-tiganya berbenturan pada saat yang sama, prioritas kita mau kita tempatkan pada siapa? Pada manusia, pada hewan, atau pada tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Jumlah penduduk tahun 45 saat Indonesia merdeka dengan tahun sekarang itu setahu saya bertambahnya sekitar 180-an juta jiwa. Kalau kemudian setiap orang yang dilahirkan di Indonesia membutuhkan ruang hidup lebih besar, cepat atau lambat pasti terjadi benturan-benturan ini. Nah, dalam hal ini negara harus bersikap tidak boleh kemudian membiarkan benturan ini tanpa jalan keluar. Pimpinan yang terhormat, Pak Menteri yang terhormat, kalau di Kabupaten Bogor saat ini sudah ada 3 tersangka yang sedang berproses karena dianggap merambah kawasan hutan. Dia gunakan lahan itu untuk aktivitas ekonominya dan kemudian dia ditetapkan menjadi tersangka dan sekarang proses hukumnya sedang berjalan. Saya tidak tahu kalau dalam data saya ada 25.863 desa yang masuk dalam kawasan hutan. Saya tidak mengerti dan tidak punya data berapa ribu orang yang kemudian masuk dalam data negara, dia menjadi tersangka cuma karena beternak ayam di belakang rumahnya yang kebetulan kawasan hutan. Kalau kemudian tidak kita selesaikan seperti ini pimpinan, tidak salah kalau kemudian banyak orang kemudian berpikir bahwa negaralah yang sebenarnya memproduksi penjahat itu sendiri. Ketidakpastian negara dalam menetapkan batas-batas itu membuat rakyat mencangkul kebun di belakang rumahnya, dia jadi penjahat. Membuat kemudian kepala desa yang tidak sampai hati membangun jalan agar bisa tembus, dapat listrik dan sebagainya, kepala desanya juga jadi penjahat. Ketidakpastian ini kemudian membuat negara tidak memproduksi orang baik. Negara memproduksi penjahat-penjahat baru yang menjadi penjahat bukan karena dia berniat jahat. Jangan-jangan karena dia berniat baik. Dia mencangkul halaman di belakang rumahnya bukan untuk mencuri, tapi untuk memastikan anaknya makan, istrinya makan. Tetapi karena tanah di belakang rumahnya masuk kawasan hutan, serta-merta seketika itu juga dia jadi penjahat. Bukan karena keinginan dia. Karena ketidakpastian negara. Untuk itu pimpinan, sederhana saja, saya tidak terlalu setuju dengan beberapa tawaran dari Pak Menteri Desa, saya cuma pengen punya satu tawaran. Semua desa dalam kawasan hutan, lepaskan dari kawasan hutan. Apapun, seluruh lahan transmigrasi dalam kawasan hutan, lepaskan dari kawasan hutan. Enklave saja. Sesederhana itu. Terima kasih pimpinan. Saya akan berikan kesempatan kepada Pak Menteri untuk menyampaikan saja tanggapan yang penting-penting saja, ya, agar teman-teman ya kita beri kesempatan kepada Pak Menteri. Baik, saya silakan Pak Menteri Desa duluan, silakan. Baik, terima kasih Pak Wakil Ketua Pak Robert Rowe. Saya sudah catat secara detail ada 17 penanya, mulai dari anggota dan 4 pimpinan. Dimulai dari Pak Adian, sahabat baik saya, teman diskusi panjang tentang ini. Inti pokoknya dari 17 penanya, napasnya sama, terima kasih atas semua dukungannya untuk kita selesaikan secara komprehensif, tidak parsial. Jadi ini memang momentum kita ini. Kita harus membela rakyat, rakyat yang ada di desa, yang mungkin 80 tahun Indonesia merdeka, mereka belum bernasib sama dengan desa-desa yang lain. Saya kira ini legasi kita Bapak Ibu. Jadi kita harus benar-benar mengurai solusi ini secara komprehensif, tidak parsial. Jadi kalau kita selesaikan satu desa, harus kita selesaikan desa-desa yang lain. Sehingga ada keadilan di situ dari Papua sampai Aceh. Nah yang kedua, saya juga tangkap tadi dari Pak Adian sampai Pak Robert Rowe, bahwa perlu sinkronisasi data. Sehingga nanti bila mana kebijakan itu diambil, tadi usulnya melalui ratas atau mungkin ada pembicaraan khusus dengan pucuk pimpinan negara dan lain sebagainya, maka data itu PEM dan terkonfirmasi dengan benar. Dan saya kira ini
kami akan konfirmasi Pak Adian. Kita sama-sama mengkolek tadi banyak sekali dari Pak Muklis juga, kemudian dari Pak Mesak tadi juga laporan, hampir semua dapil tadi melaporkan kondisi fakta aktual di dapilnya masing-masing, begitu persoalan sangat serius. Jadi mungkin Pak Dirjen, Pak Sekjen, tolong kita surti juga gubernur kepala daerah untuk memastikan berapa desa di masing-masing kabupaten atau provinsi itu yang masuk dalam kawasan hutan atau berisi dengan hutan. Sehingga ini akan kita sampaikan secara detail datanya. Nah, data ini juga terbuka bagi kami untuk semua anggota Komisi 5 bila mana ada masukan. Ini penting karena ini adalah tugas kita semua. Dan saya sekali lagi terima kasih, napasnya sama, kita harus selesaikan ini. Yang ketiga, ini kami sepakat, ini diselesaikan kalau diskusi terus mungkin lintas kementerian, rasanya sulit karena ada ego sektoral. Mungkin tadi kata Pak Hamka ada undang-undang masing-masing kementerian, tapi bila mana pucuk pimpinan sudah mereview semua itu dan tidak melakukan yang ruwet-ruwet, harus ada solusi terbaik, saya kira ini akan selesai. Dan Pak Presiden Prabowo di era Pak Presiden Prabowo ini banyak sekali peraturan yang luar biasa dihasilkan, seperti pupuk sudah dipangkas birokrasinya, kemudian peraturan-peraturan juga banyak sekali. Saya kira ini momentumnya tepat, Bapak Ibu, sehingga napas DPR dan pemerintah saya kira dalam hal menyelesaikan desa, di mana di situ adalah penduduk Indonesia juga, yang saya katakan tadi, pemilu selalu mereka diagung-agungkan, tetapi setelah itu mereka sepertinya dianaktirikan. Ini tidak boleh lagi terjadi, dan kami siap untuk mengawal ini, sehingga kita akan menjadi melahirkan sebuah kebijakan yang sangat adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kira itu dari kami. Sekali lagi terima kasih dari Pak Adian sampai Pak Rubik Row tadi 17 penanya, nadanya sama, napasnya sama. Saya kira ini momentum buat kita semua. Kita tidak lagi membawa nama partai, nama golongan, tapi inilah membawa nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah saudara-saudara. Pimpinan interupsi. Masih ada? Pimpinan sebelah sini. Oh, Pak Adian. Ya. Silakan Pak Adian. Pimpinan begini, saya berpikir apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dan kita semua di sini berangkat dari niat baik. Tapi kita perlu memberikan bekal lebih kuat untuk Pak Menteri berbicara sampai pada pengambilan keputusan tertinggi dalam hal ini Pak Presiden. Kenapa? Kalau saya berbicara negara, itu artinya saya, pimpinan, semua anggota DPR di sini ikut bertanggung jawab sebagai bagian dari negara. Untuk itu saya minta agar rapat kerja ini bisa kita simpulkan dalam sebuah keputusan. Dan kalau bisa dicantumkan juga pasal 98 Undang-Undang MD3 bahwa hasil rapat kerja itu mengikat DPR dan pemerintah dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Ini menurut saya akan menjadi kekuatan full bagi Pak Menteri dan teman-teman yang memang berakses pada Presiden untuk mengatakan kita harus jalankan ini. Itu loh, kalau saya bisa bacakan pasal 98 ayat 5-nya, keputusan dan atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Pasal 8-nya, DPR dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat negara dan pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 6. Kekuatan ini untuk rakyat harus kita berikan pada Pak Menteri. Baik, Pak Adian. Dalam bentuk keputusan. Nanti di dalam dan kesimpulan kita dicantumkan masukin. dua pasal ini. Baik, Terima kasih pimpinan. Kita masukin.